Kembali lagi di podcast Bali in Your Hands Expert Talk. Bersama saya Kimi, dan untuk episode kali ini spesial karena kita kalau di episode sebelumnya membicarakan tentang digital marketing for UMKM. Di episode kali ini kita akan membicarakan social media management for UMKM. Barengan sama Kimi dan juga salah seorang yang sangat expert di bidangnya, yaitu Certified Public Relation Manager dan juga seorang inisiator dari Bali in Your Hands, Nidia Gustian Ningsih. Hai Mbak Kimi, halo. Seru sekali kita ketemu lagi untuk episode kali ini, yes. Ya kan? Ini sudah menjelang hitungan hari menuju akhir tahun 2024. Betul. Ada apa aja? Apa kabarnya Mbak Nidia di akhir-akhir tahun 2024 ini? Akhir tahun merencanakan liburan kali ya saatnya ya nggak sih? Pengennya sih gitu, ya? Iya semua orang juga pasti gitu. Oke, apalagi sebagai salah seorang wanita karir yang sibuk gitu kan, sebagai Certified Public Relation Manager, Digital Marketing, Hospitality, dan inisiator Bali in Your Hands gitu kan, pasti banyak sekali kesibukan yang ingin akhirnya di akhir tahun diselesaikan dengan liburan tersebut. Tapi sebelum liburan, berbagi ilmu dulu nih untuk Bali in Your Hands audience, khususnya di podcast ini perihal tentang social media management. Social media management ya adalah proses mengelola media sosial yang difungsikan untuk menjangkau lebih banyak lagi orang melalui konten. Tapi apakah hanya itu saja? Tentu saja tidak. Makanya di sini hadir Mbak Nidia untuk menjelaskan apa sih social media management dalam arti sebenarnya. Kira-kira Mbak, untuk manfaat dulu deh, social media management itu sebetulnya seperti apa manfaatnya? Manfaatnya banyak ya. Yang pertama visibilitas gitu. Jadi orang lebih tahu tentang merek itu sendiri, ya kan. Habis itu kita bisa mengukur kinerjanya apa yang kita lakukan di sosial media, di platform itu sendiri gitu. Kemudian kita juga bisa menargetkan pasar. Kemudian kita juga bisa melakukan promosi berbayar di platform tersebut yang memang bisa kita ukur ya, seberapa banyak yang memang kita mau keluarkan untuk promosi tersebut gitu. Tadi itu adalah manfaatnya. Sekarang kita bicara tentang tujuan untuk social media management. Tujuannya seperti apa? Tujuannya banyak ya, yaitu balik lagi selain untuk kita bisa meningkatkan traffic ke website gitu kan, terus bisa memperoleh loyalitasnya masyarakat gitu. Itu kan juga kita engage ya lewat Instagram. Algoritmnya Instagram itu kan sekarang mereka harus engage gitu. Kalau misalnya mereka tidak misalnya membalas reply atau membalas komen gitu, itu juga akan terdeteksi oleh Instagram gitu. Jadi emang tujuannya tuh emang untuk membangun dan mempertahankan si bisnis tersebut di platform media sosial gitu. Jadi ini juga berlaku untuk teman-teman Bali in Your Hands, betul, khususnya gitu ya, yang masih penasaran apa sih social media management. Iya, gitu, jadi at least gimana kita harus kayak ada tuh kan yang ada kode yang 136 gitu. Misalnya kayak posting sehari sekali, terus dengan konten yang misalnya apa gitu. Jadi emang banyaklah strategi yang emang bisa kalian lihat juga, pasti banyak kok. Seliweran di Instagram, di internet gitu. Cari tahu sebanyak-banyaknya. Oke. Berarti salah satu upaya untuk meningkatkan brand exposure kita sebagai pelaku UMKM khususnya gitu ya. Belajar tentang social media management di episode Expert kali ini sama Mbak Nidia. Salah satunya memanfaatkan tadi sosial media kita dengan beberapa hal, khususnya di konten juga. Iya betul, pembuatan konten, publikasinya, jadwalnya gitu. Kalau bicara jadwal, idealnya untuk teman-teman pelaku UMKM dan yang sedang menyimak hari ini, supaya tidak menjadi spam untuk orang-orang yang melihat postingan kita, ada strategi atau formulanya nggak sih Mbak? Karena algoritma yang berubah-ubah ya, sekarang nggak ada ilmu pastinya sih sekarang gitu. Tapi at least 1 kali sehari itu harus posting gitu. Minimal ya. Minimal 1 kali sehari gitu. Lalu sosial media manajemen ini bisa nggak sih dikuasai oleh orang-orang yang belum berpengalaman? Bisa.
Sebenarnya tantangannya tuh sebenarnya tantangannya itu sendiri tuh tentang perubahan algoritmanya itu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya sekarang kalau ditanya bisa nggak sih orang awam atau orang yang baru pertama kali menggunakan sosial media belajar menggunakannya gitu, bisa kok. Sekarang dipermudah dengan tools-tools yang memang membantu kayak ChatGPT, terus udah gitu Canva untuk buat konten gitu, banyak banget emang platform atau tools yang memang kita bisa gunakan yang mempermudah para pemula untuk melakukan strategi promosi gitu. Strategi promosi di era digital, betul. khususnya di dunia sosial media, memudahkan kita menjangkau para customer yang baru ataupun yang lama untuk lebih di-maintain dengan tadi cara-cara yang penting konsisten di konten aja, itu aja. Konsisten di konten. Consistency is the key. Yes, betul. Oke. Di semua lini ya kayaknya itu ya. Bali in your hand, bring in your hype and headline juga merupakan salah satu wadah khususnya para pelaku UMKM di Indonesia, di Bali tepatnya gitu ya, supaya lebih aware lagi tentang dunia digital, khususnya di sosial media. Kira-kira dari seorang expert Mbak Nidia gitu ya, ada nggak sih salah satu hal yang menurut pengalaman Mbak Nidia juga nih, kira-kira menjadi seorang pelaku UMKM supaya lebih mendapatkan feel khususnya dalam dunia persaingan di saat ini seperti apa? Feel ya, yang pasti kan kalau kompetitor itu pasti banyak ya. Kita harus bisa unik gitu, emang bisa pertama suka dulu ya sama produknya gitu. Kalau misalnya kita jual produk tapi kita nggak suka sama produknya kan jualannya kan secara mau nggak mau pasti nggak akan maksimal gitu. Jadi suka dulu sama produknya, habis itu kita pelajari produknya seperti apa, kemudian baru keunikannya tersendiri dari produk itu apa, kenapa kamu mau ngejual itu gitu. Kan mereka pasti akan ada goals-nya tertentu dan ada misalnya visinya apa gitu, misinya mereka ngejual produk itu untuk apa gitu, apakah itu akan membantu orang lain gitu, apakah itu bermanfaat untuk orang lain gitu, atau misalnya kalau makanan apakah itu enak gitu kan. Karena kan lidah orang pun pasti berbeda-beda gitu. Jadi cari tahu dulu marketnya seperti apa, baru kita mulai. Oke, jadi kunciannya sebelum kita memulai brand exposure atau membuat brand kita dikenal banyak orang ya, kita harus menyukai brand atau produk kita sendiri dulu, ya kan? Mungkin kayak misalkan contohnya saya gitu suka makan, jadi kita harus jual produk makanan ya, sesuai dengan passion. Sesuai dengan passion, betul. Oke, lalu kedua kita juga harus punya cara-cara tadi, khususnya membuat konten di sosial media minimal 1 hari sekali posting supaya orang bisa aware, dan dimudahkan dengan beberapa tools. Tadi Mbak Nidia juga menyampaikan ada ChatGPT yang belum terlalu aware. ChatGPT itu kan seperti kita mendapatkan informasi dari software tersebut, dari platform tersebut. Betul. Sebetulnya seperti apa cara kerja ChatGPT? Kalau ChatGPT dia itu kan AI ya, jadi dia itu akan belajar mendapatkan informasi dari berbagai macam source yang ada gitu. Jadi misalnya kita tanya nih, buat 10 ide konten untuk produk makanan misalnya. Nah, nanti dia akan memberikan 10 ide konten itu. Nah, dari situ sebenarnya kan bisa kita jabarin lagi ya gitu. Dan itu jadi mempermudah kita untuk membuat strategi atau jadwal konten yang memang kita mau posting. Jadi semuanya sudah dimudahkan. Iya, betul. Di era sekarang. Betul banget. Apalagi untuk sosial media dari mulai tadi ChatGPT, Canva, dan juga yang terpenting adalah konsistensi supaya produk atau brand kita lebih dikenal lagi. Betul. Gitu kan. Oke, kira-kira untuk menjadi seorang yang memang expert di bidang sosial media, ada ilmu khusus atau mungkin harus ngapain gitu yang belum terlalu aware? Harus belajar banyak terus sih Mbak gitu, karena informasi sosial media itu akan terus berkembang gitu. Jadi harus tetap ada update informasi yang baru, update analitik tools yang baru, atau ada marketing tools yang lain atau informasi marketing lainnya yang memang harus selalu kita update gitu. Itu sih jangan cuman gelasnya dikosongin gitu. Oke, jadi
harus belajar terus. Betul. Salah satunya juga bisa belajar dari podcast Expert Start ini. Benar. Bisa Bali in your hands, bring in your hype and headline. Yang mau tahu lebih lanjut seputar dunia UMKM dan lainnya bisa langsung follow ya di Instagram kita @BaliInYourHands. Well, sebelum kita closing, apa yang ingin disampaikan oleh seorang expert start hari ini ya, Mbak Nidia Gustianisi, untuk teman-teman pelaku UMKM khususnya yang ingin terus berkembang di dunia sosial media? Yang pasti pantau terus Bali in Your Hands gitu, karena kita dalam waktu dekat ini mau kerjasama dengan TikTok gitu. Jadi TikTok Indonesia kita akan kerjasama dengan mereka untuk mengadakan webinar gitu untuk UMKM, khusus untuk UMKM ya gitu. Jadi kita akan memberitahu bagaimana caranya berjualan di marketplace gitu. Gimana caranya bisa mendapatkan untung melalui marketplace tersebut gitu. Bagaimana caranya, atau nggak selalu harus bikin video sebenarnya, tapi akan ada tip dan trik khusus dari TikTok Indonesia yang akan dibagikan di Bali in Your Hands gitu. Jadi stay tune di Bali. Stay tune, iya betul. Jadi ya gitu Mbak Kimi. Oke, menarik ya. Jadi memang dunia digital ini semakin berkembang. Intinya jangan malas untuk belajar, khususnya di dunia digital kita bisa akses seluruh informasi melalui sosial media juga, gitu kan. Dan yang pasti terus simak @Bali in Your Hands untuk info-info menarik lainnya seputar UMKM khususnya. Terima kasih Mbak Nidia. Sama-sama Mbak Kimi. Ilmu yang disampaikan sangat bergizi, dan juga terus pantau Bali in Your Hands podcast, Break in Your Heart and Headlines di episode selanjutnya. Kimi pamit, ketemu lagi di next episode. Bye.